Iya guys, kembali lagi bersama dengan Diar di channel kesayanganmu. Gimana kabar kamu? Baik-baik aja kan? Ada yang kangen nggak sama saya nih? Sekarang saya tampil lagi. Setelah beberapa hari lalu kemarin, saya sibuk banget. Dan ini Google Pixel 6 Pro ini juga udah datang ke meja redaksi kita itu beberapa hari yang lalu sih. Cuman baru saya sempet bikin videonya hari ini. Aduh, bulan ini sangat-sangat sibuk banget. Oke, yang nungguin nih video review dari Google Pixel 6 Pro nih. Boxnya kayak begini, kita bisa lihat ya, masih tipikalnya sama boxnya kayak yang terdahulu, simple, dan kita bisa lihat kayak begini tuh. Dan ini Google Pixel 6 Pro nya saya ambil yang tipe storage-nya 128 GB, dan ini saya ambil yang warnanya hitam. Udah gitu aja, simple banget. Cuma ada tulisannya Pixel 6 Pro Google, dan di sini ada nomor email. Oke, langsung kita buka ya. Iya. Oke. Ini smartphone-nya Google Pixel 6 Pro, saya taruh dulu di samping sini. Kita lihat dulu di dalam boxnya ada apa aja. Pasti nggak terlalu banyak apa-apa sih. Sama dengan yang terdahulu juga sama kayak begini. Cuman disiapin ada kabel, dan ini kabelnya tebal banget. Oke, kemudian di sini ada converter dari USB besar ke USB Type C. Jadi kalau kamu punya flash disk, kita bisa masukin dan kita bisa transfer data ke si smartphone Google Pixel 6 Pro nya. Dan ini ada semacam buku panduan singkat, dan kita buka aja deh. Iya, oke. Ya, disiapin SIM tray ejector yang bentuknya kayak begini. Lumayan ya, nggak standar-standar banget. Kemudian di sini ada buku panduan singkat yang dibikin menarik banget ya. Maksudnya beda dari yang lain. Biasanya kan panduan singkat tuh bentuknya memanjang, tapi ini ngotak begitu. Kita lihat langsung si Google Pixel 6 Pro nya. Wow, gila. Emang desain dari Google Pixel itu memang kayak apa ya, nyeleneh gitu ya, beda dari smartphone lainnya. Kayaknya tuh kita nggak akan menemukan smartphone dengan desainnya Google Pixel series ke smartphone lainnya. Oke, langsung aja kita kletek. Sap. Mantap. Oke, sebelum itu kita lihat dulu aja yuk SIM tray yang dipakai dari Google Pixel 6 Pro ini. Dia pakai model SIM tray-nya apa? Feeling saya sih dia hanya nyediain hanya 1 nano SIM aja. Soalnya yang dulu juga begitu. Nah, ya bener kan? Hanya nyediain buat 1 slot nano SIM aja. Nggak ada buat slot micro SD. Oke, kita bisa lihat di sisi kanan ini ada tombol power on off di atas, dan ada tombol volume pengeras suara di bawah. Dan di sini ada 2 buah garis antena, kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Dan di bagian atas ini kita bisa lihat ada mikrofon. Di sebelah kanan ini ada slot SIM tray yang udah kita buka tadi, dan 2 buah garis antena. Dan di bagian bawah ini kita bisa lihat ada port Type C, mikrofon, dan speaker. Kayaknya speaker sini, mikrofon di sini ya. Oke, dan di bagian belakang ini tuh kita bisa lihat ada 3 buah kamera, dan ada 1 LED flash, dan ada lambangnya Google G gitu ya. Ini warnanya warna abu-abu gelap, kurang begitu mencolok ya. Mestinya saya ambil yang warna kuning ya, atau orange tuh ada, cuman sayangnya stoknya lagi habis. Jadi udah saya kebagian yang ini nih. Dan di bagian depan ini kita bisa lihat ada lensa selfie ya, dan ada earpiece-nya di sini. Oke, langsung aja kita nyalain gimana? Hup. Gila, getarnya berasa getar banget guys. Biasanya smartphone pada umumnya ini gitu, kayaknya. Oke, wis mantep, cepet banget masuk ke ininya. Wah, kita masuk ke home screen-nya, gila. Ini kalau nggak salah pakai OS Android 12 ya. Satu-satunya smartphone yang udah duluan pakai OS Android 12. Yang lain pasti masih Android 11, ya kan? Oke, jadi Google Pixel 6 Pro ini dia memiliki dimensi 163,9 x 75,9 x 8,9 mm dengan berat 210 gram.
dan memiliki bentang layar 6,7 inch dengan jenis layarnya LTPO AMOLED. Udah screen refresh rate-nya 120 Hz SDR10+. Resolusi layarnya 1440 x 3120 pixel dan lapisan kacanya ini menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Mantap ya. Dan layarnya ini kita bisa lihat di sisi pinggir-pinggirnya pakai jenis layar yang melengkung ya. Jadi memang tipikal smartphone Android itu yang flagship, yang mahal-mahal itu pasti punya layar yang melengkung di sisi-sisi ujung-ujungnya. Oke, kita langsung cek aja yuk skor Antutu benchmark dari si Google Pixel 6 Pro ini seperti apa. Ini nih, jeroan hardware-nya kayak gimana. Ini dia, kita lihat skor Antutu benchmark-nya mencapai 745.685. Penasaran nggak kamu nih, prosesornya pakai apa sih? Nih, ini cukup mengagetkan ya. Ternyata Google Pixel dia pakai prosesor bikinan sendiri ya, yaitu Google Tensor 5 nanometer. Dan GPU-nya Mali G78. Wow. Resolusi layarnya 1440 x 3120 pixel. Udah saya kasih tahu tadi ya. Dan kita lihat di sini RAM-nya 12 GB dan internal storage-nya 128 GB. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini baterainya 5003 mAh ya, 5000 mAh lah ya. Pakai lebih-lebihin 3 segala. OS-nya Android 12. Oke, dan NFC-nya ada. Mantap. Sekarang kita lihat yuk GPU Max benchmark dari Google Pixel 6 Pro. Berapa nih? Ayo, di atas 2 juta apa enggak nih? Jebret. Iya, di atas 2 juta bener. 2.097.600. Jadi Google Pixel 6 Pro ini menyandang gelar maknya longsor lagi ya, bukan maknya lengseng. Wow, gila keren. Sebelum kita tes soal performa dalam bermain game, kita bahas sedikit yuk soal desainnya. Desainnya itu lihat, kita bisa lihat di belakang ini terdapat 3 buah kamera yang dibalut dengan semacam apa ya, bar atau apa ya namanya nih, plakat atau apa gitu. Tapi di situ kita bisa lihat tuh lensanya telefoto dengan optical 4 kali zoom. Wah, ini perlu dicoba nih. Desainnya sebenarnya gimana ya? Oke, ini kita bisa lihat nih ada cap-cap jari ya. Memang tipikalnya dari smartphone dengan layar atau dengan bodi dari kaca ya kayak begini nih. Oke, menarik juga sih. Yang perlu kamu tahu guys ya, kalau Google Pixel itu sejak apa namanya? Kok saya ngeliat di baju sih? Google Pixel itu sejak Google Pixel 2 nih ya, itu kameranya udah berasa bagus banget. Udah bukan berasa, bagus banget di kelasnya waktu itu. Kayaknya nggak ada yang ngalahin atau lebih bagus kameranya, hasil kameranya dari Google Pixel 2 pada zaman itu. Bayangin sekarang nih Google Pixel 6, berarti udah berapa generasi tuh. Dan yang ini saya yakin juga pasti kameranya bagus banget. Nanti kita compare sama iPhone 13 Pro ya. Kameranya bagus mana nih? Google Pixel 6 Pro atau iPhone 13 Pro? Oke, sebelum itu kita langsung tes aja dulu performanya dalam bermain game. Langsung kita tes main game Genshin Impact menggunakan Google Pixel 6 Pro ini yang pakai prosesor Google Tensor. Mantap. Ya nih guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact dan ini udah berasa banget. Pertama, layarnya cerah banget. Dan setelah layarnya nih dipegang, disentuh, diusap gini berasa banget nih. Mulus banget. Dan ini kita lihat di sini ada settingan buat FPS-nya nih. Tuh, FPS-nya kalau kita aktifin, kita bisa lihat tuh lagi berapa. Ini 53, tuh 54. Dia bisa naik turun ya. Tuh 57, 54, 55. Kalau kita gerakin lagi coba ya. Tuh dia naik turun juga tuh. Mana nih musuhnya? Waduh, keren banget ya, cerah banget ya. Layarnya itu gede banget ya. Berasa nih main game di Google Pixel 6 Pro, layarnya gede banget. Bezelnya tipis kecuali bezel bawah ini ya. Speakernya tuh berasa stereo di kanan dan di kiri ini atau di bawah atas. Kayaknya di balik ini ada musuhnya nih. Langsung kita samperin aja ya. Hello, apa kabar? Iya. Kan? Sekali sahabat langsung mati loh.
Wih, gila banget tuh. FPS-nya turun naik nih. Wih, gila bener. Ayo, sini. Peng. Wih, gila. Warnanya bagus ya. Warnanya tuh kayak terang semua gitu ya. Dan ini berasa layarnya tuh lebih lebar daripada smartphone pada umumnya kayaknya ya. Ini nggak tahu kenapa kayaknya berasa luas gitu layarnya. Dan ini berasa panas juga ya. Jadi kalau habis main game Genshin Impact, kalau di prosesor Snapdragon 888 kan tuh anget tuh. Coba kita bandingin sama prosesornya Google nih, Google Tensor, kita lihat berapa nih, panas juga loh, 42, 44. Sama juga ya, tipikalnya sama-sama kayak Snapdragon juga nih. Kalau main game Genshin Impact pasti langsung anget. 43, oke. Nah sekarang kita coba main game PUBG Mobile di Google Pixel 6 Pro ini. Sebelum itu kita lihat dulu settingan grafiknya. Dia hanya bisa di grafiknya smooth dan frame rate-nya ekstrim, nggak bisa ke 90 fps. Dan grafiknya juga nggak bisa ke Ultra HD tuh. Kayaknya ini terpaut dengan update software-nya aja ya. Oke, gyroskopnya udah saya nyalain, langsung kita main. Jebret. Ya nih guys, main game PUBG Mobile pakai Google Pixel 6 Pro. Masih sama ya, merasakan ini layarnya kayak berasa luas banget. Suaranya juga bagus karena udah stereo, 2 speaker. Kita ganti. Wis, mantap. Gyroskopnya juga tuh sangat-sangat responsif banget. Sayangnya ini settingan grafiknya belum Ultra HD ya. Jadi supaya bisa lebih detail lagi. Jadi ini kayak biasa aja sih. Hanya memang kencang aja, suaranya juga bagus, layarnya gede, tajam warnanya. Ya udah kayak begitu aja sih, puas sih, walaupun grafiknya belum bisa detail, mungkin nunggu software update mungkin ya. Mantap. Nah sekarang kita bahas soal kameranya yang menjadi fitur paling utama yang paling disukain oleh orang-orang, karena kameranya dari Google Pixel series itu pasti bagus-bagus. Nah, jadi Google Pixel 6 Pro ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel, sensornya Samsung GN1, f-nya 1.85. Kemudian ada lensa juga 12 megapiksel untuk ultra wide, sensornya Sony IMX386 Exmor RS, f-nya 2.2, dan ada lensa 48 megapiksel untuk telefoto. Sensornya Sony IMX586 Exmor RS, f-nya 3.5. Kemudian kamera depannya ini 11 megapiksel, f-nya 2.2. Yuk langsung aja kita tes hasil jabatan kamera dan record video dari Google Pixel 6 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Google Pixel 6 Pro. Kita bisa lihat nih guys, ini kondisinya nggak lagi siang loh. Udah agak maghrib-maghrib, jadi agak redup-redup, dan kita bisa lihat kualitas kameranya. Sekalian kita lihat sehandal apakah dengan kondisi yang nggak terlalu terang. Bagus ya, pencahayaannya tuh di lantai. Wah, gila, keren banget. Smooth lagi nih. Kita robak lensa ultra wide. Jebret, gila, smooth. Mantep banget nih memang kameranya dari si Pixel 6 Pro. Kita kembali lagi ke lensa normal, dan ini saya sambil jalan. Kita coba sambil lari gimana? Ya. Hop. 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 Ya, jalan lagi. Gimana tuh guys? Ini di sini banyak angin banget, jadi suaranya kayaknya bakalan balapan nih antara suara saya sama suara angin. Dan lihat nih guys, gila keren. Kita pakai lensa ultra wide. Gila. Pemandangannya bagus banget. Jebret. Ya ini Full HD 60 fps. Kita coba set ke lensa ultra wide. Gila. Bisa loh, ini 60 fps padahal. Biasanya ya kamera tuh kalau udah 30 fps
rubah ke 60 fps, si lensa ultrawide-nya nggak mau. Ini mau loh. Full HD 30 fps dan Full HD 60 fps sama-sama bisa dirubah ke lensa ultrawide. Mantap, warnanya juga saya suka banget loh. Jebret, ya ini 4K 30 fps. Wow, wah gila. Ini agak-agak mau maghrib. Terus lihat di cahayanya, enak banget ya dilihatnya ya. Kita coba ke lensa ultrawide, bisa lagi loh cuy. Bisa loh cuy. Keren banget. Baik lagi ke lensa normal. Wow. Ya, ini 4K 60 fps dan nggak bisa dirubah ke lensa ultrawide. Oke, jadi hanya bisa di Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, dan 4K 30 fps. Ini 4K 60 fps anteng begini ya. Waduh. Wah, ini emang keren banget. Ini kondisi maghrib-maghrib tapi kondisinya terang begini dan cahaya-cahaya lampu jadi enak banget dilihatnya. Mantap bener ih. Nah, ini menggunakan kamera depan dari Google Pixel 6 Pro. Jarak tangan saya di segini ya. Ini kondisinya lagi maghrib-maghrib. Jadi kondisinya rada-rada gelap. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa kamera itu bagus apa enggak di saat kita lagi ngetes kamera yang agak-agak redup gitu ya. Ini bagus sih. Bagus. Mantap. Nah, sekarang saya mau tes sensor fingerprint ya. Oke. Cuman masih berasa mental-mental. Mestinya sekelas Google Pixel. Ayo dong. Pakai model sekali aja, jangan berkali-kali begini. Nah. Oke, langsung kita tes. Jebret. Oke. Nggak berasa kenceng juga ya. Agak nyetek baru gitu. Agak nyetak gitu ya. Kenapa ya? Oke, so menurut saya si Google Pixel 6 Pro ini jujur aja kameranya masih megang banget sih. Kameranya keren banget. Kameranya itu kayak dia bisa ada proses apanya gitu ya. AI-nya mungkin. Pokoknya sekali jepret, tunggu sebentar si hasil kamera tuh langsung hasil fotonya langsung set, ih jadi bagus. Tadi kamu udah lihat kan hasil fotonya saya compare sama kameranya iPhone 13 Pro. Kayak beda-beda tipis ya. Kayaknya menurut kamu gimana tuh? Bagusan mana? Hasil kamera dari Google Pixel 6 Pro dengan iPhone 13 Pro. Mirip sih, mirip, cuman beda dimensinya aja. Kalau menurut saya kameranya Google Pixel 6 Pro ini sedikit lebih wide, lebih dimensinya lebih luas gitu ya. Tapi soal kualitas gambarnya, fotonya, untuk kamera belakangnya sih saya masih mengungguli sedikit sih Google Pixel 6 Pro ini ketimbang yang iPhone 13 Pro. Sama-sama bagus sebenarnya. Cuma kalau mau di-upload ke sosial media kan kita bisa edit dikit atau gimana ya. Hasilnya sih sama aja. Cuman bener-bener hasil plug kameranya masih sedikit lebih bagus dari iPhone 13 Pro. Jadi si Google Pixel 6 Pro kameranya keren banget. Nah, cuman yang saya mengganjal dari si Google Pixel 6 Pro ini adalah tombol powernya yang ada di atas ini. Jadi ada di atas dan ada tombol volume pengeras suara. Ini agak susah ngejangkaunya. Mestinya tombol volume pengeras suara itu ada di atas. Tombol power on off-nya ada di bawah. Jadi nggak susah. Ini agak susah banget. Kemudian ini kok nggak ada sensor face unlock-nya ya?
Soal performa nggak diraguin lagi. Soal layar nggak diraguin lagi. Keren. Pokoknya kalau kamu mau cari smartphone yang kameranya bagus, kameranya bisa diandelin, kameranya nggak banyak aneh-aneh, kamu ambil Google Pixel 6 Pro ini. Apalagi ini kameranya juga fiturnya nggak banyak-banyak banget loh. Ya, yang penting utama-utama aja, kamera biasa, ultra wide, night mode, terus slow motion, terus udah gitu aja. Yang lain sih nggak perlu mau dual view, kayak nggak perlu. Pokoknya udah sesimpel itu dan hasilnya bagus. Kamu udah lihat kan tadi? Oke, demikian video mengenai si Google Pixel 6 Pro ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Biarcom untuk melihat perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!